Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nadila Saleh yang menyapa Anda. Tentunya kami akan menghadirkan sebuah cerita inspiratif mengenai akhlak seorang kepemimpinan. Tentunya sudah bersama saya di sini Bapak Ahmad Lutfi yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang akan membagikan ceritanya secara langsung kepada Anda. Apa kabar Pak Lutfi? Baik Mbak Nadia, terima kasih. Iya, Pak Lutfi, tentu kita tahu untuk menjadi seorang pemimpin itu perlu akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Terima kasih Mbak Nadia dan pemirsa. Akhlak merupakan pondasi dari kita semua, karena kalau orang yang berakhlak, dia sudah pondasi yang paling diutamakan. Seorang pemimpin itu adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan. Jadi kalau dia sudah menjadi pemimpin, maka dia harus berani mengorbankan pribadi-pribadinya, mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dengan demikian, apa yang dilakukan seorang pemimpin, maka dia akan tidak bisa tidur kalau melihat ada masyarakat kita yang kesusahan. Dia nggak akan bisa nyenyak kalau melihat masyarakat kita kesusahan. Karena apa? Pribadinya harus dikorbankan. Caranya apa? Kita harus sering turun ke bawah, kita mendengar, melihat masyarakat kita yang kurang. Kita turun ke pasar, kita mendengar ada ibu-ibu jualan daun pisang, sehari dia dapat 100, kadang-kadang 200, tapi dia sudah bangga. Ada lagi di pasar, yang di pasar itu rupanya di sana ada restribusinya yang mahal, sementara kiosnya belum laku, dagangannya nggak laku. Ini problem-problem inilah yang menginspirasi kita, sehingga pemimpin harus turun ke bawah dan tahu permasalahan masyarakat. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus bisa mengambil alih suatu tanggung jawab. Jadi pemimpin itu tidak boleh mengambil apapun dari masyarakat, kecuali satu yang boleh diambil, yaitu tanggung jawab. Jadi pertanggungjawaban inilah yang harusnya kita miliki sebagai manusia yang berakhlak. Artinya apa? Tanggung jawab moral kepada masyarakat kita terbawah yang kita jumpai di lapangan. Inilah prinsip-prinsip dasar kalau menurut saya kita nanti akan bisa membuat berguna untuk masyarakat orang lain. Baik, berguna untuk masyarakat Bapak. Apabila saya menempati diri saya sebagai masyarakat, dan tentu saya juga seorang masyarakat gitu, salah satu dari masyarakat gitu. Bagaimana saya bisa menilai seorang pemimpin ini adalah seorang pemimpin yang memiliki akhlak yang baik untuk saya sebagai masyarakat? Oke, terima kasih Mbak. Setelah dia mengorbankan diri, tentu ada tahap yang kedua, yaitu dengan ikhlas dia. Artinya ikhlas, kita jangan mengharapkan sesuatu, karena apa? Pribadi kita sudah dikorbankan untuk masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan, perkataan, perbuatan, sikap, itu adalah semata-mata untuk pengabdian, untuk melayani. Jadi kalau kita melayani, mengabdi itu tidak boleh mengharapkan sesuatu. Jadi secara tidak langsung ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, dia berguna untuk masyarakat. 2, dia tanggung jawab. Dan yang ketiga, bisa menyelesaikan masyarakat, permasalahan-permasalahan. Sehingga secara tidak langsung, seorang pemimpin harus mempunyai pribadi-pribadi yang tanpa pamrih. Dia pribadi-pribadi yang melayani, tidak seperti ndoro. Ndoro itu kalau bahasa Indonesia itu tuan. Tuan itu apa ya? Yang tinggi. Dia melayani harus setara. Kalau perlu di bawah, sehingga masyarakat akan merasakan sentuhan kita. Bahkan saya ada ustadz yang sudah mengajarkan kepada kami, pada saya, Pak Lutfi kalau menjadi pemimpin, sentuhlah tangannya. Masyarakat kita disentuh tangannya, berikan senyum kepada mereka. Itu merupakan salah satu obat. Artinya itu mengandung suatu filosofi bahwa kita seyogianya tahu hatinya masyarakat kita. Dengan pertama dikerin senyum karena masyarakat, dia merasa ayem. Oh, pimpinan saya ngayomi dia. Betul. Jangan bengkerut, apalagi membuat tampang yang justru kita punya jarak dengan mereka. Karena prinsip melayani adalah bagaimana yang dilayani itu adalah setara, bukan ada jarak. Oke, Bapak. Artinya ini berkaitan dengan tanggung jawab seorang pemimpin begitu kepada masyarakatnya, begitu Bapak. Namun Pak, kita lihat yang terjadi. Dan tentu sebagai masyarakat juga pernah kita rasakan ketika seorang pemimpin itu sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi begitu Pak. Mereka biasanya akan meminta hak, meminta kompensasi. Bapak bagaimana menilainya? Kita kan punya hak dan kewajiban. Hak dua kewajiban memang setali tidak uang yang tidak bisa kita laksanakan. Kita harus mendahulukan kewajibannya dulu.
Apakah seorang pemimpin itu bisa menyelesaikan permasalahan dulu? Baru haknya. Hak itu nomor 20 kalau seorang pemimpin. Karena apa? Kewajiban adalah merupakan tanggung jawab moral bagi seorang pemimpin untuk bisa memberikan pelayanan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan di masyarakat. Baru haknya diberikan. Dan kita tidak perlu menuntut yang lebih. Artinya kita tidak boleh menuntut hal yang tanpa hak harus kita tuntut. Contoh terkait dengan materi. Cukup yang sederhana, haknya semacam itu, porsinya semacam itu. Tidak usah berlebih-lebihan. Sehingga kita bisa tidur nyenyak, tidak melakukan tindakan yang behavior yang menyimpang, tidak melanggar hukum, kemudian tidak membuat susah masyarakat lain. Betul. Dengan mengambil haknya orang lain, otomatis ada yang dirugikan di sana. Sehingga hak kita ya sebatas hak yang kita miliki, tetapi tidak menuntut yang lebih. Tetapi dengan catatan kewajibannya dia harus dipertanggungjawabkan secara formal. Formalnya apa? Permasalahan-permasalahan sosial harus kita selesaikan. Oke, Pak Lutfi, dari obrolan kita ini saya bisa mengambil satu kesimpulan, poin bahwa seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang memiliki akhlak yang baik adalah dia yang mampu menempatkan dirinya kepada masyarakat. Dia adalah pemimpin yang tidak merasa diri sebagai seorang bos begitu Pak, tapi dia mampu turun ke masyarakat, turun bertemu dengan para petani, para nelayan dan menempati dirinya sama seperti mereka begitu ya Pak. Oke, baik. Dan pemirsa, itulah obrolan singkat saya bersama dengan Bapak Ahmad Lutfi. Tentunya kami bersama-sama berharap agar obrolan singkat ini bisa bermanfaat untuk Anda di rumah. Saya Nadila Saleh pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.